Oke teman-teman semua, pada kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari perguruan tinggi terbaik di dunia. Seperti apa sih? Atau bagaimana caranya mendapatkan LOA itu? Mari kita saksikan video aku pada kali ini. Sebelum teman-teman mendaftar di kampus tujuan tersebut, maka ada baiknya nih, teman-teman mengetahui betul tentang satu, keadaan keseluruhan di negara tersebut itu seperti apa. Seperti keadaan ekonomi politiknya dan juga keamanan di negara tersebut. Yang kedua, kota di mana kampus tersebut berada. Apakah berada di pusat ibu kota atau ada di pinggiran-pinggiran kota yang lain. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui karena ini berkaitan dengan biaya hidup untuk tinggal di kota atau negara tersebut. Nah, kalau teman-teman ngambilnya ini dari beasiswa, maka ketahui betul nih berapa kira-kira living allowance yang diberikan oleh beasiswa tersebut dengan biaya hidup di kota atau negara tersebut. Karena ini penting agar kita nanti pada saat kuliah bisa fokus untuk menyelesaikan kuliah kita itu. Jadi jangan sampai keadaan-keadaan yang membuat kita itu menjadi terkendala karena dari keadaan lingkungan sekitar. Selanjutnya, teman-teman harus mengetahui betul seperti apa kampus dari tujuan teman-teman tersebut. Jadi teman-teman jangan hanya terlalu fokus dengan peringkat dunia. Itu hal yang baik, namun bukan segalanya. Karena setiap kampus itu memiliki kelebihannya masing-masing. Dan yang paling utama adalah bagaimana kampus ataupun jurusan kampus itu bisa mendukung untuk karir kita ke depannya. Selanjutnya, untuk mendaftar kampus tersebut, ini secara umum ya, bisa daftar melalui web dari kampus tujuan tersebut. Nah, sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan requirements ataupun bagaimana cara pendaftaran di kampus tersebut itu semua ada di website masing-masing kampus. Nah, untuk saya sendiri, saya mendaftar di beberapa kampus di UK. Nah, akhirnya saya jatuh kepada pilihan di kampus University of Birmingham. Jadi pada saat saya mendaftar, saya langsung masuk di websitenya University of Birmingham. Nah, lalu nanti langsung mencari di website tersebut untuk yang master degree ataupun postgraduate degree. Lalu langsung cari jurusan yang ingin didaftarkan. Nah, setelah dapat ketemu jurusan tersebut, lalu lihat dulu bagaimana silabus dari jurusan tersebut. Apakah mata kuliah itu sangat mendukung kita untuk kegiatan-kegiatan kita pada saat di kampus ataupun sangat bermanfaat nanti pada saat kita sudah lulus dari kampus itu. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat secara langsung di website itu perihal admissions atau persyaratan yang teman-teman harus penuhi untuk mendaftar di kampus tersebut. Seperti kalau di kampus saya, untuk yang IELTS-nya itu beragam, mulai dari 6,5 sampai 7,5. Dari setiap jurusan itu ada berbeda-beda requirements untuk IELTS, tapi minimal itu harus 6,5. Selanjutnya untuk referensi. Nah, ini juga bermacam-macam nih. Ada yang butuh hanya satu ataupun juga dua. Nah, kalau misalnya satu, ini yang paling penting adalah referensi dari dosen atau di bidang akademik. Atau kalau butuh dua, itu biasanya dari dosen dan juga dari
referensi dari pekerjaan kita. Nah, setelah itu teman-teman harus membuat personal statement. Ya, di sini personal statement itu perihal bagaimana kita itu mengeksplor diri kita, lalu kita tuangkan di dalam tulisan itu. Dan juga rencana apa yang akan kita kerjakan pada saat di kampus itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di situ ada lab, nah bagaimana lab itu bisa mendukung dari tugas-tugas ataupun mata kuliah kita. Dan ini juga penting nih. Jadi personal statement itu perihal tentang diri kita dan rencana kita pada saat di kuliah itu seperti apa. Dan kalau bisa sudah sedini mungkin mengetahui topik ataupun research yang akan kita ambil pada saat disertasi kita nanti. Kemudian wawancara. Nah, ini setiap jurusan ataupun kampus nih berbeda-beda untuk yang wawancara. Biasanya yang paling sering ada wawancara itu untuk yang PhD. Tapi untuk yang S2 ini tidak jarang mereka butuh mewawancarai dari para calon-calon mahasiswa di kampus tersebut. Nah, biasanya kalau di S2 yang butuh wawancara itu mereka yang di jurusan-jurusan yang memang butuh banyak pengenalan ataupun pendalaman dari hal-hal di bidang sains. Nah, tapi kalau di bidang sosial ini tidak perlu ada wawancara. Lalu, tidak ada ujian tertulis untuk mendaftar kampus di UK. Nah, biasanya kampus di UK itu hanya melihat dari IELTS-nya, referensinya, dan statement of purposes. Nah, jadi dimaksimalkan dari ketiga pendaftaran ini. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah lengkap dari semua berkas itu, nanti teman-teman bisa langsung di-upload saja di website dari kampus tersebut. Nah, kalau sudah lengkap, disubmit. Nah, nanti biasanya ada beberapa jurusan yang butuh fee admissions, ada juga yang tidak. Kalau termasuk jurusan saya ini tidak pakai fee admissions. Tapi kalau jurusan lain itu rata-rata pakai sekitar 80 sampai 100 pound. Nah, nanti kalau sudah dikirim, nanti tinggal tunggu. Biasanya itu paling lama sih sebulan untuk menunggu hasil pengumuman apakah keterima atau belum. Nah, setelah teman-teman mendapatkan pengumuman dari admission teman-teman, nanti biasanya itu ada dibagi beberapa tipe untuk letter of acceptance. Pertama ada yang letter of acceptance kondisional. Nah, berarti di sini masih ada kondisi tertentu yang menyebabkan teman-teman belum bisa keterima. Ini biasanya sih rata-rata karena IELTS-nya kurang atau referensinya kurang. Nah, jadi kalau masih kondisional, berarti teman-teman belum keterima secara menyeluruh di kampus tujuan tersebut. Lalu kalau misalnya sudah lengkap semua, maka nanti teman-teman akan mendapatkan letter of acceptance unconditional. Nah, berarti teman-teman sudah diterima secara menyeluruh nih dari kampus tersebut. Nah, kalau sudah mendapatkan LOA unconditional, nah teman-teman harus segera merespon menerima atau tidak. Nah, karena ini berkaitan dengan kursi teman-teman di kampus tujuan tersebut. Kalau sudah mendapatkan LOA unconditional, maka segera mungkin untuk menerima di kampus tersebut. Agar nanti teman-teman bisa lancar lah untuk tahap-tahap selanjutnya. Nah, sekarang ini kaitannya dengan beasiswa. Nah, sebenarnya ini teman-teman harus ketahui beasiswa itu tersedia di berbagai tempat. Bahkan kalau teman-teman nanti sudah daftar di kampus dan keterima, itu ada banyak sekali beasiswa yang bisa membantu teman-teman untuk kuliah di kampus tersebut. Nah, seperti teman saya ini, dia daftar di kampus Birmingham tanpa beasiswa dengan pribadi. Namun pada saat dia sudah keterima datang ke sini,
ditawarin berbagai macam beasiswa. Begitupun juga dengan beasiswa yang lain. Jadi kalau misalnya ditanyakan lebih penting mana nih kalau daftar beasiswa seperti LPDP atau Chevening, daftar beasiswa LPDP dulu atau punya LOA dulu. Nah, kalau dari saya ini, saya lebih cenderung kepada lebih baik memiliki LOA terlebih dahulu. Karena dengan memiliki LOA itu kan, jadi teman-teman bisa lebih yakin pada saat mendaftar di beasiswa tersebut. Seperti LPDP, pada saat wawancara, teman-teman sudah yakin nih dengan pilihan dari kampus tersebut karena sudah punya LOA. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa mencapai mimpi teman-teman semua untuk yang ingin kuliah di luar negeri. Semoga berhasil.